Alhamdulillah, hai bunda semuanya. Di malam hari ini Allah takdirkan kita untuk bisa berjumpa. Mudah-mudahan perjumpaan kita di malam hari ini menjadi asbab Allah turunkan kebaikan-kebaikan yang banyak dalam kehidupan kita. Dan Allah turunkan keberkahan-keberkahan yang banyak dalam kehidupan kita. Ayah bunda semuanya, apa kabar di malam hari ini? Saya doa mudah-mudahan hidupnya semakin berkah, semakin mulia, semakin bahagia. Jikalau ada di antara hamba Allah di malam hari ini yang sedang Allah uji dengan ketidaksehatannya, mudah-mudahan Allah hantarkan kesembuhan yang sempurna dan kesembuhan itu menjadi asbab agar dia semakin taat sama Allah. Kalaulah seandainya ada hamba Allah di malam hari ini sedang menanti jawaban atas doa-doanya, mudah-mudahan Allah kabulkan doanya menjadi doa yang jauh lebih baik lagi dari apa yang sedang dia minta kepada Rabb-Nya. Kalaulah seandainya dia sedang gelisah memikirkan rezeki dari Rabb-Nya, mudah-mudahan Allah takdirkan rezekinya penuh dengan keberkahan, kecukupan, keberlimpahan, dan kebermanfaatan bagi banyak orang. Kalaulah seandainya ada hamba Allah yang dia sedang rindu untuk bisa hadir ke kota suci Mekah Al-Mukarramah, mudah-mudahan duduknya sesaat ini menjadi asbab Allah perjalankan dirinya untuk menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kalaulah seandainya ada di antara hamba Allah di malam hari ini sedang gelisah memikirkan keluarganya, mudah-mudahan Allah yang maha-maha membolak-balikan setiap hati dan Allah tetapkan hatinya dalam ketaatan, kecintaan kepada Rabb dan Nabi-Nya. Ayah bunda semuanya, materi di malam hari ini adalah materi yang sangat penting untuk kita bisa mengevaluasikan tentang kehidupan kita, momentum Muharram. Ayah bunda semuanya, saya ingin tanya, suatu ketika ada seorang hamba Allah, dia dengan kondisi tangisan, dia mengatakan, saya capek, saya capek. Jadi lisannya itu mengeluarkan ketika dalam duduk, akhirnya dia mengeluarkan sesuatu dan dia mengatakan gini, saya hidup saya capek, capek saya. Sudah melakukan kebaikan, capek, tapi mungkin dia merasa tidak diakui dengan kebaikan yang dilakukannya. Sehingga mengeluarkan kalimat capek hidupnya. Ayah bunda semuanya, bisa jadi pernyataan hamba Allah ini juga pernah teralami oleh kehidupan kita. Kadang-kadang kita capek memikirkan kebaikan yang sudah kita lakukan, tapi tidak ada penghargaan dari siapapun. Kadang-kadang kita capek sudah melakukan kebaikan, tapi tak pernah dihargai. Kadang-kadang kita sudah banyak melakukan kebaikan, capek rasanya, tapi kebaikan kita dibalas dengan ketidakbaikan. Mungkin bisa jadi fase-fase yang ditanyakan ini adalah fase-fase yang pernah teralami dalam kehidupan kita. Kita sudah melakukan kebaikan pada suami kita, capek rasanya, tapi kenapa suami kita nggak pernah menghargai kita ya? Kita sudah melakukan kebaikan kepada pasangan kita, capek ya. Kenapa kok pasangan kita nggak pernah memahami tentang kita? Kita sudah pernah melakukan kebaikan pada sahabat kita, capek ya, tapi kok nggak pernah dia menghargai kehidupan kita. Kita sudah melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita, dalam kantor kita, dalam tempat kita bekerja. Kita melakukan kebaikan, tapi kita capek. Kenapa? Pimpinan kita tidak menghargai dan kerabat kerja kita tak pernah melihat apa yang sudah kita lakukan. Kadang-kadang kita juga pernah capek ya, sudah melakukan kebaikan, tapi seolah-olah kayak nggak punya hasil. Kebaikan sudah kita lakukan, tapi kenapa ya doa-doa kita nggak pernah dikabulkan? Capek ya, kita melakukan kebaikan tapi nggak pernah digaji. Capek ya, kadang-kadang kita melakukan kebaikan tapi nggak pernah dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Nggak digaji, nggak dikasih apapun. Capek ya rasanya. Capek ya, kita sudah bekerja tapi bekerja kita hanya sekedar kecukupan saja. Capek ya, kita sudah melakukan ikhtiar sekuatnya tapi impian kita belum Allah kabulkan. Capek ya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu semuanya, pernah tidak mengalami fase capek dalam hidupnya? Pernah Bapak Ibu? Capek ya.
Saya sudah ngurus anak, tapi begitu sudah urus dengan yang terbaik, suami nggak pernah menghargai, capek rasanya. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, pernahkah merasa fase capek itu dalam kehidupan kita? Capek bekerja, capek doanya, capek melakukan kebaikan, capek ingin dihargai oleh banyak orang, capek untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Pernah nggak Bapak Ibu? Nah, suatu ketika Bapak Ibu, saya merenung tentang kalimat yang dilontarkan oleh seorang hamba Allah ini. Capek ya, capek ya, gitu Bapak Ibu. Akhirnya dalam perjalanan ke pesantren Bapak Ibu, dalam perjalanan pesantren, saya melihat pesantren sedang ditanam pohon pisang, ada bawang, ada tanaman-tanaman yang lainnya. Ada juga ikan yang sudah besar, alhamdulillah. Ada ikan lele, ada ikan nila, dan berbagai jenis ikan yang jumlahnya sudah ribuan insya Allah. Nah, akhirnya ketika saya memberi makan ikan, ketika saya coba memandang pohon-pohon pisang yang sudah mulai tumbuh berbuah, saya berpikir seperti ini Bapak Ibu. Kalimat capek itu membuat saya berpikir dengan sebuah pohon Bapak Ibu. Waktu itu takdirnya pesantren dan Banda Aceh sedang musim hujan Bapak Ibu. Sedang musim hujan. Dalam musim hujan itu, saya berpikir pohon ini nggak pernah protes sama Allah tentang musim hujan, nggak pernah protes. Walaupun dia kedinginan, walaupun dia kebanjiran, walaupun dia basah, walaupun dia nggak bisa berteduh, dia dalam kondisi yang menggigil, anginnya kencang, dia nggak pernah protes pohon itu. Tetapi dia cuma diam saja. Dia nggak protes dengan kedinginan. Dia nggak protes dengan kehujanan. Dia nggak protes dengan angin kencang. Dia nggak protes dengan basah tubuhnya. Dia sama sekali nggak protes tentang hujan. Tetapi Bapak Ibu semuanya, setelah hujan itu, satu pekan kemudian, kita datang lagi ke pesantren. Ternyata setelah satu hujan itu, apa yang terjadi pada pohon-pohon dan semua yang terjadi pada tanaman? Ternyata mereka tumbuh dengan mekar, tumbuh dengan buah-buahan yang segar, dan begitu rimbun dahan-dahan dan daun-daunnya, dan pohon-pohonnya semakin membahagiakan, hijau yang sangat-sangat indah. Coba lihat Bapak Ibu, jangan-jangan falsafah kehujanan, jangan-jangan falsafah kehujanan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sedang dinantikan bakalan mekar dan bakalan bertumbuh. Dan itu yang sedang kita alami. Bisa jadi hari ini Bapak Ibu sedang Allah uji. Bisa jadi hari ini Allah sedang uji Bapak Ibu dengan berbagai versi apapun. Bisa jadi Allah sedang titipkan ketidaksehatan. Bisa jadi Allah sedang titipkan doanya nggak dikabulkan. Bisa jadi Allah sedang titipkan dia sedang gelisah atau memikirkan harta dan rezekinya. Bisa jadi dia sedang memikirkan masalah pekerjaannya yang belum tuntas. Bisa jadi dia sedang memikirkan hutang-hutangnya. Bisa jadi dia sedang memikirkan kerabat-kerabatnya. Bisa jadi dia sedang memikirkan apapun. Bisa jadi saat ini kita sedang dalam kondisi kehujanan dan kita dalam kondisi basah, Bapak Ibu. Basah, kedinginan, pohonnya sedang diguyur oleh hujan. Itu kita, Bapak Ibu. Tetapi selama ini yang terjadi dalam kehidupan kita adalah ketika Allah sedang membasahi tubuh-tubuh kita. Ketika kita sedang membasahi tubuh-tubuh kita, Allah sedang menurunkan hujannya dalam kondisi kedinginan tubuh kita, dalam kondisi basah tubuh kita, dalam kondisi kebanjiran tubuh kita. Tapi ada satu yang membedakan kita dengan pohon. Pohon nggak pernah protes. Pohon hanya diam saja. Tapi beda dengan kita. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan kalimat ketidakridhoan terhadap kondisi basahnya tubuhnya. Kedinginan, basah, banjir, lalu kita mengeluarkan kalimat-kalimat capek dalam kehidupannya. Padahal, kalaulah seandainya lisan kita gembok, lisan kita kunci, maka satu minggu kemudian dia akan menjadi mekar dan begitu indah.
Ketika kita sedang dalam kondisi kehujanan, kalaulah seandainya kita mampu menjaga lisan kita untuk tidak mengeluarkan kalimat-kalimat capek dengan versinya, maka sebenarnya 1 minggu itu Allah sedang memekarkan dahan-dahan dan ranting-ranting yang sedang dimiliki oleh sebuah pohon. Begitulah dengan kita, Bapak Ibu semuanya. Maka saat itu, Bapak Ibu, ketika saya memahami ini, akhirnya saya meneteskan air mata, dan dalam perjalanan itu saya merenung, ya Allah, padahal derajat manusia itu lebih tinggi dibandingkan dengan derajat manapun. Dan bahkan bisa jadi derajatnya lebih tinggi daripada derajatnya para malaikat sekalipun. Tetapi bisa jadi dia dalam kondisi yang tak pernah syukur dibandingkan dengan pohon-pohon yang sedang kau banjiri dengan hujan. Bisa jadi makamnya seorang manusia lebih tinggi dibandingkan dengan makamnya alam semesta. Pohon yang engkau turunkan, ya Allah turunkan hujan. Tapi dia nggak pernah protes kepada Rabbnya. Dia hanya berdiam saja. Beda dengan manusia. Dia diberikan sesuatu yang jauh lebih nikmat lagi. Menjadi seorang khalifah. Tapi lisan dan hatinya seperti sedang mengatakan, aku nggak ridho ya Allah. Aku nggak ridho dengan hujan ini. Aku nggak ridho dengan basah ini. Aku nggak ridho dengan kebaikan-kebaikan yang capek yang saya lakukan ini. Aku nggak ridho dengan nggak digaji dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini. Padahal Bapak Ibu semuanya, kalaulah lisan dia dikembok, lisan dia dilem untuk tidak mengeluarkan kalimat-kalimat itu, takdirnya 1 minggu kemudian Allah bakalan mekarkan kehidupannya. Allah bakalan tumbuhkan dia, Allah bakalan berkembangkan hidupnya, Allah bakalan bahagiakan hidupnya. Hanya Allah sedang titipkan hujan itu untuk menuju dirinya menjadi hamba yang semakin bertumbuh dan berkembang. Berarti apa Bapak Ibu semuanya? Berarti setiap ujian yang sedang Allah titipkan, apapun versi ujian itu, setiap ujian yang Allah sedang berikan, apapun versinya, maka sebenarnya dia sedang hujan, membasahi tubuhnya, dan sepekan lagi tubuhnya akan bertumbuh dan berkembang. Sekarang saya ingin tanya ke Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang menanam sebuah pohon, Bapak Ibu sedang menanam sebuah tanaman, begitu hujan itu mengguyuri tanaman itu, coba Bapak Ibu lihat, apakah dia langsung dengan dahannya, buah-buahannya yang terus tumbuh? Bukan, Bapak Ibu. Ketika hujan itu turun, Bapak Ibu, ketika hujan membasahi tubuh pohon-pohon itu, maka yang pertama muncul itu bukan pada buahnya, bukan pada rantingnya, bukan pada daunnya, bukan pada apapun. Tapi apa, Bapak Ibu? Dia munculnya adalah akarnya. Begitu hujan turun, maka yang muncul itu berkembang pada tanaman itu adalah akarnya, Bapak Ibu. Dan akarnya nggak bisa terlihat. Tapi dia terus bertumbuh akarnya. Dengan akarnya kokoh, maka muncullah daun-daun yang sangat rimbun, buah-buahan yang sangat rimbun. Tapi dia bermula dengan akarnya. Dan akar itu adalah kunci dalam kehidupan kita. Apa Bapak Ibu? Kunci kita sedang mengatakan ridho kepada Rob kita dengan kondisi hujan yang sedang Allah titipkan. Berarti Bapak Ibu, Allah berikan hujan untuk kita. Tanda kutip hujan untuk kita. Sebenarnya Allah sedang kasih apa Bapak Ibu? Sedang kasih sayang kepada hambanya. Sedang kasih apa? Sedang kasih perhatian kepada hambanya. Sedang kasih apa Bapak Ibu? Sedang kasih kucuran-kucuran nikmat yang banyak. Cuma kita terlalu bodoh. Kita terlalu nggak pernah memahami betapa baiknya Allah. Sehingga lisan kita mudah mengucapkan kalimat capek, 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 capek. Padahal sebenarnya Allah sedang mengokohkan akar-akarnya sehingga dia tumbuh dengan daun-daun yang rimbun, buah-buahan yang sangat indah, buah-buahan yang sangat manis, dan sangat menakjubkan dengan tanaman yang sangat menghijaukan. Maka Bapak Ibu semuanya, kalimat-kalimat ini mengingatkan saya ketika seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, beliau bernama Abu Zar Al-Ghifari. Suatu ketika Abu Zar Al-Ghifari ditanya oleh Umar bin Khattab, "Wahai Abu Zar,
Kenapa engkau hanya memiliki sebuah pakaian dan sebuah bejana air dan makanan? Padahal engkau adalah sahabat Nabi. Kalaulah engkau meminta sesuatu, pasti akan Nabi berikan harta yang cukup banyak. Tapi kenapa engkau hanya memiliki pakaian satu, bejana air satu, dan itu engkau pakai untuk makan dan untuk minum? Padahal engkau bisa jadi minta kepada Nabi, Nabi bakalan kasih harta yang banyak kepada engkau. Karena begitu banyak jasa-jasa yang engkau berikan pada Islam ini. Apa jawaban Abu Zar al-Ghifari, Bapak Ibu? Yang membuat netes di air matanya Umar bin Khattab. Wahai Khalifah, aku sedang memiliki dunia dan akhirat di tanganku. Aku sedang memiliki dunia dan di akhirat di tanganku. Dan aku tidak sibuk untuk mencari-cari yang tidak dibutuhkan oleh dunia dan akhirat. Bukankah dunia hanya memerlukan sebuah makanan yang secukupnya? Bukankah akhirat tidak memandang harta-harta kita? Dia memandang amal solehnya. Maka bagi saya, sebuah pakaian dan sebuah bejana ini adalah sangat-sangat menakjubkan dalam kehidupan saya. Akhirnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini singgah di hotel, Bapak Ibu sedang istirahat di hotel, Bapak Ibu bahagia nggak? Sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya kalaulah Bapak Ibu mau, diri kita mau untuk mengevaluasi tentang kehidupan kita, ketika kita sedang tidur di hotel, kita nyenyak dengan tidurnya, bahan fasilitas hotel yang sangat menakjubkan. Sebenarnya hidup kita itu bukan rumah, Bapak Ibu. Hidup kita saat ini itu seperti hotel, Bapak Ibu. Hidup kita seperti hotel, jadi nggak perlu didekor dengan yang indah. Karena hotel yang kita sedang tinggal itu, dia bakalan cuma sesaat setelah itu check out, Bapak Ibu. Kita hidup ini bukan tidur di rumah, Bapak Ibu. Kita sedang tinggalnya bukan di rumah, tapi kita sedang tinggal di hotel, maka jangan lama-lama untuk mendekor hotel itu. Karena besoknya kita bakalan check out, meninggalkan hotel. Berarti apa yang kita perlukan, Bapak Ibu? Yang kita perlukan adalah bagaimana bekal perjalanan pulang kita ketika kita sedang berjumpa dengan Rob yang Maha mencintai hambanya. Coba lihat, lisan kita itu berapa banyak mengeluarkan kalimat capek. Lisan kita berapa banyak mengeluarkan kalimat keluh kesah. Lisan kita berapa banyak mengeluarkan kalimat-kalimat protes atas doa-doa kita yang belum dikabulkan. Berapa banyak hari ini kita sibuk dengan ikhtiar kita yang 100% dibandingkan dengan ikhtiar langit kita. Berarti tandanya apa Bapak Ibu? Berarti kita sedang bekal perjalanan pulang kita sangat menipis sebenarnya. Kita sibuk untuk mendekor hotel kita, padahal besok kita check out. Kita sibuk memperindah hotel kita, padahal besok kita check out. Kita sedang sibuk untuk mempersiapkan aksesoris yang bagus di hotel kita, padahal besok check out, Bapak Ibu. Padahal besok check out, Bapak Ibu. Check out di sini bisa saat itu Allah sedang bilang ke kita, tugasmu sudah selesai di dunia. Sekarang kembali untuk berjumpa dengan yang menciptakan dirimu. Maka ya udah semuanya. Kalimat-kalimat yang pertama yang harus jaga adalah pertama ayat bunda semuanya. Kalau ingin ada satu amalan, yang amalan ini harus dimulai dengan satu poin ini. Kalau poin ini bisa dilakukan, maka Masya Allah Bapak Ibu. Detik itu Bapak Ibu lakukan, maka detik itu Allah perkenankan semua hajatnya. Tetapi rangkaiannya itu adalah rangkaian materi ini. Yang pertama Bapak Ibu, tulis ya kata kuncinya. Yang pertama, kalaulah seandainya kita sedang melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh, lalu hati kita sedang merasa nggak dipandang, nggak dilihat, nggak diakui sama orang, kita nggak perlu validasi sama siapa. Kita tidak perlu juga marah pada siapapun yang dia sedang tidak menghargai kehidupannya. Yang pertama adalah kebaikan apapun yang sedang kita lakukan. Kebaikan apapun yang sedang kita lakukan, kita bukan sedang melakukannya kepada manusia, tapi justru kita sedang mengatakan pada Rabb kita, ya Allah,
Tugasku engkau hidupkan di muka bumi adalah melakukan kebaikan, maka kebaikan ini aku berikan kepada engkau ya Allah selaku hamba yang sedang belajar syukur dalam kehidupan. Maka dia tidak memerlukan lagi validasi dari siapapun. Dia tidak akan marah pada siapapun kalau seandainya orang lain tidak menghargai kebaikan-kebaikan dia. Dan bahkan dia tidak pernah mengeluarkan lisan-lisan keluh kesahnya. Apalagi sampai menyalahkan orang lain. Satu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Yang pertama ketika dia melakukan amal soleh, jangan berharap pujian pada manusia. Belajarlah pada kisahnya Musa alaihissalam. Ketika Musa melakukan kebaikan pada orang yang memiliki kebun, apa Musa mengatakan? Wahai pemilik kebun, Allah titipkan fisik yang kuat kepadaku. Bolehkah aku membantu dirimu? Padahal Musa pada saat itu dalam kondisi kelaparan. Padahal Musa alaihissalam pada masa itu nggak punya harta sama sekali. Tetapi Musa tetap melakukan kebaikan karena Allah sedang titipkan apa? Sedang titipkan fisik yang baik, yang kuat untuk melakukan kebaikan. Akhirnya Musa membantu pemilik kebun tersebut. Selesai membantu, apakah Musa meminta bayar? Enggak, Bapak Ibu. Musa hanya berdoa dalam hatinya, ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang hamba sedang butuhkan. Engkau lebih tahu, ya Allah, apa yang sedang hamba butuhkan. Maka cukupkan hamba, ya Allah, untuk kebutuhan hamba. Kalimat itu, kalimat apa Bapak Ibu? Kalimat yang nomor satu. Oke. Nah, setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Detik itu Allah berikan harta yang banyak pada Musa. Satu. Maka ketika kita sedang melakukan kebaikan, jangan pernah memikirkan bayarannya berapa. Jangan pernah memikirkan kita dibayar berapa ya. Kita dihargai sama siapa ya. Apa keuntungan kita ya. Jangan Bapak Ibu. Jangan sama sekali. Karena semakin dia memikirkan dibayarnya berapa, dihargai berapa, maka sebenarnya dia sedang pohon itu, pohon dari kita itu sedang nggak menyerap air hujan. Dia hanya banjir, lalu banjir ini berbusuk akar. Dan akhirnya kita keluh kesah, marah, kecewa pada siapapun. Kenapa? Karena kita terendam oleh banjir. Karena akar kita nggak sanggup untuk mengambil serapan-serapan air itu. Karena akarnya masih kecil. Tapi kalau seandainya tanaman itu akarnya sudah bagus Bapak Ibu, begitu ada air dengan banyak pun dia akan menyerap, menyerap, menyerap. Karena kalaulah seandainya dia sedang berharap pada manusia untuk validasi, maka sebenarnya dia sedang memperbusuk tanamannya. Kalau sudah busuk apa yang terjadi Bapak Ibu? Mungkin nggak bertumbuh, mungkin nggak berkembang, mungkin nggak penuh dengan buah-buahan dan dahan yang begitu indah. Enggak Bapak Ibu, dia bakalan mati. Berarti kehidupannya dalam penuh hatinya yang nggak ridho kepada Rabbnya. Satu. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya Bapak Ibu, karena ini bahasanya bahasa falsafah, bahasa mengkiaskan. Oke, satu. Ketika kita sedang melakukan amal soleh, maka jangan pernah mempertanyakan apa yang kita dapatkan. Jangan Bapak Ibu. Satu. Kedua, jagalah lisan kita untuk tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang memunculkan rasa ketidakridhoan terhadap hujan tersebut. Jangan pernah kita mengeluarkan kalimat-kalimat lisan kita, lisan yang mengeluarkan kalimat-kalimat ketidakridhoan terhadap hal itu. Capek, kesel, marah, kecewa, nangis, menyalahkan orang lain. Jangan Bapak Ibu. Karena itu menandakan kita bukannya hamba yang terus bersyukur kepada Rabb kita. Kita bakalan distempel Bapak Ibu. Stempelnya apa? Stempel hamba nggak tahu diri. Stempelnya adalah hambanya nggak tahu diri. Kita distempel, stempelannya adalah nggak tahu diri. Kalau sudah jadi stempel nggak tahu diri, gimana Allah mau pandang kita? Padahal Allah kasih hujan yang sangat bagus agar akar-akarnya semakin kokoh. Akar-akar itu nggak terlihat.
Tetapi dia semakin tumbuh begitu akar kokoh, maka buah-buahan semakin segar, hijau, dan seterusnya. Maka hindari lisan yang keluh kesah dalam kondisi apapun. Yang ketiga, ya benar semuanya. Ketika dia melakukan amal soleh, maka lakukanlah dia melakukan amal solehnya karena Rabbnya. Yang kedua, kuncilah agar lisannya untuk tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang memunculkan rasa ketidakridhoan dan kesyukuran kepada Rabbnya. Yang ketiga, ya benar semuanya. Hidup kita sebenarnya bukan sedang tidur di rumah. Saya rasakan sekali Bapak Ibu, ketika nginap di hotel, kadang-kadang tertidur itu nggak cepat Bapak Ibu. Karena merenungkan hal yang seperti ini. Besoknya harus check out. Ngapain harus dekornya begitu indah, fasilitasnya begitu indah. Padahal besok harus check out. Begitulah kehidupan kita. Untuk apa kita hari ini memperindah dan memperhias kehidupan dunia? Padahal besoknya kita harus check out dan tugas kita sudah selesai dan kita diminta kembali untuk bisa berjumpa dengan Rabb yang Maha Menciptakan kita. Bukan berarti kita nggak boleh memiliki harta yang banyak, bukan. Tetapi jadikan harta-harta itu menjadi asbab kita semakin bermanfaat bagi banyak orang. Yang keempatnya, setelah satu, dua, tiga, kita sudah memahami ya Allah, ternyata hidup kita cuma sesaat. Ya Allah, Engkau maha baik ya Allah. Kalaulah hari ini Engkau berikan ujian pada hamba, maka ya Rob, Engkau sudah mengeluarkan akar-akar pohon dalam kehidupan hamba ya Allah. Bisa jadi kasat mata hamba gak bisa melihat akar itu. Tapi iman hamba ya Allah, merasakan ya Allah, Engkau sudah meneguhkan akar-akar itu semakin kuat ya Allah. Nah, kalaulah kalimat-kalimat iman yang muncul seperti itu, apa yang muncul Bapak Ibu? Coba lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Semua para nabi Bapak Ibu silakan lihat nanti. Semua para nabi, saya coba ngecek Bapak Ibu. Doa-doanya para nabi Bapak Ibu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Para sahabat, para ulama, saya melihat mereka tidak pernah mengeluarkan kalimat doanya agar urusannya dipermudah. Doanya tidak pernah meminta agar urusan dan ujiannya dipermudah. Nggak pernah Bapak Ibu. Tapi apa yang muncul Bapak Ibu? Hampir semuanya Bapak Ibu. Doa mereka hanya meminta satu. Ya Allah, berikan hamba kekuatan untuk memahami setiap ujian ini ya Allah. Berikan hamba keteguhan hati untuk memahami setiap persoalan yang sedang kau titipkan ya Allah. Artinya apa? Mereka sedang meminta para nabi, para sahabat, semua orang-orang soleh sedang meminta apa kepada Rabbnya. Mereka paham itu adalah hujan yang sedang mengokohkan akar-akar. Maka mereka minta apa? Minta agar matanya, hatinya untuk bisa melihat hujan itu adalah kebaikan-kebaikan yang banyak yang sedang Allah titipkan. Maka kalau dia mengeluarkan kalimat keluh kesah, dia malu kepada Rabb-Nya. Padahal Allah sedang memberikan yang terbaik pada hambanya. Hanya gara-gara kasat matanya nggak bisa lihat, tapi rasa imannya nggak muncul, lalu dia mengeluarkan kalimat keluh kesah. Maka wajar banyak hambanya yang hari ini sedang Allah titipkan ujian ketidaksehatan. Maka wajar hari ini Allah sedang titipkan hatinya yang nggak pernah tenang. Maka wajar hari ini Allah titipkan hatinya dengan memandang orang lain dengan ketidakbaikan. Maka wajar Allah sekarang titipkan ketidakbahagiaan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena sebenarnya dia sedang tidak tahu diri kepada Rabbnya. Nah, maka ibu bunda semuanya, kalaulah tiga poin tadi, kalaulah tiga poin tadi menjadi salah satu evaluasi dalam kehidupan kita menyambut Muharram, menyambut tahun baru Hijriah, untuk kita resolusi kehidupan kita, untuk kita resolusi perjalanan kehidupan kita yang sesaat lagi bakalan check out untuk berjumpa dengan Rob kita. Maka ayah bunda semuanya, ini adalah resolusi yang terbaik untuk menyambut Muharram di bulan Muharram ini.
untuk kita menyongsong perjalanan kehidupan kita yang sesaat lagi bakalan check out untuk berjumpa dengan Rob kita. Maka yang keempat, Bapak Ibu, kalau tiga ini, Bapak Ibu bisa terus evaluasi diri. Bapak Ibu terus memunculkan resolusi dalam kehidupannya. Bapak Ibu berbenah dengan kehidupannya. Bapak Ibu menjaga lisannya, menjaga imannya, menjaga amal solehnya karena Allah, menjaga apapun karena Allah. Maka yang keempat, Bapak Ibu, kata guru saya, ketika saya tanya sama seorang guru saya, Kiai, gimana ya agar hidup kita itu menjadi hidup yang Allah pandang. Dan kalaulah seandainya kita melakukan apapun, bakalan Allah permudah semuanya. Kita sedang meminta untuk bisa diperjalankan ke kota suci Mekah Al-Mukarramah seperti Allah bukakan jalan semudah itu. Kita sedang ingin untuk membangun pesantren yang berbasis penghafal Quran, leadershipnya kuat, mereka punya entrepreneur bisnisnya, menggembala kambing, maka seperti dibuka jalannya. Ketika kita ingin memberi makan pada orang, niatnya agar dia semakin taat kepada Rabbnya, seperti Allah bukakan jalan dipermudah. Maka ketika kita sedang memikirkan gimana untuk kebutuhan para santri, makannya semua-semuanya, fasilitasnya, ranjangnya, tempat tidurnya, AC-nya, seperti Allah permudah semuanya. Maka guru saya cuma mengatakan gini, ketika kamu sudah mencoba untuk merenungkan tiga poin yang tadi saya sebutkan, satu, dua, tiga poin yang seperti perenungan tadi setiap saat, resolusi perjalanan tahunan kamu. Kamu merenung tiga hal tadi, maka kamu tutuplah dia dengan dua rangkaian ini. Nah, Bapak Ibu catat baik-baik. Kamu tutuplah dengan dua rangkaian ini. Dan dua rangkaian ini bisa kamu pilih salah satunya. Jika yang pertama memudahkan diri kamu, maka ambillah yang mempermudah kehidupan kamu. Kalau ini yang mempermudah yang bisa kamu lakukan, maka lakukan ini saja. Atau yang kedua, nah apa dia Bapak Ibu semuanya? Apa dia? Yang pertama Bapak Ibu, ketika tiga rangkaian tadi sudah selesai, maka ayah Bunda semuanya, jangan terlepas pada poin yang pertama. Apa dia? Perbanyaklah untuk membaca surat Al-Fatihah. Lalu, ketika seorang hamba sudah memperbanyak membaca surah Al-Fatihah dalam kehidupannya sehari-hari, dia sedang naik kendaraan, dia cuma baca surah Al-Fatihah aja. Dia sedang bekerja, lisannya terus membaca surah Al-Fatihah. Sebisanya, kapan? Sebisanya, semampunya, secukupnya, sebisa-bisanya dia saja. Kalau dia sempat dan teringat, maka bacalah. Tidak perlu harus dikhususkan dengan bilangan seberapa, 100, 1000, nggak perlu. Kalau dia tiba-tiba lagi naik motor teringat baca surah Al-Fatihah, sudah baca aja. Kalau dia sudah mau berhenti, berhenti saja nggak apa-apa. Tapi ketika dia sudah membaca surah Al-Fatihah, sebelum dia berhenti, maka tolong dia menambahkan salawat kepada Nabi SAW yang mulia. Ketika Al-Fatihah lalu dikombinasikan dengan salawat kepada Nabi SAW yang mulia, maka disitulah awal doanya Allah bukakan hijab-hijabnya. Satu. Kedua, kalaulah dia tidak mudah dengan poin yang pertama tadi, Al-Fatihah dan salawat, maka dia mengambil poin yang nomor dua. Apa dia Bapak Ibu? Dia mengistiqomahkan bacaan Qur'annya di Quran surat Al-Kahfi. Jadi dia bukan membaca surah Al-Kahfi di waktu malam Jumat, bukan. Tapi dari hari Senin sampai dari Ahad, begitu terus kehidupannya, dia tidak pernah meninggalkan bacaan surah Al-Kahfi. Bukan berarti dia nggak baca surat-surat yang lain, bukan. Maksud saya adalah dia tetap membaca dari Quran surat Al-Fatihah sampai An-Nas, dia tetap membaca tilawah Quran untuk mengkhatamkan Quran. Tetapi dia merutinkan, mengistiqomahkan setiap harinya dia membaca surat Al-Kahfi setiap harinya. Ada seorang hamba Allah. Begitu begitu materi ini disampaikan, tidak lama 1 atau 2 hari dia mengistiqomahkan dan takdirnya Masya Allah. Semua Allah
urus dan Allah permudah apa yang terjadi dalam kehidupannya. Tiba-tiba A, seperti Allah permudah saja urusannya. B, seperti Allah permudah saja. Dan Masya Allah, maka ya benar semuanya. Tetapi amalan itu akan bekerja maksimal, akan menjadi salah satu senjatanya seorang hamba Allah jika dia menerapkan tiga resolusi kehidupan dalam hidupnya. Pertama apa? Dia melakukan amal solehnya tidak perlu mengeluarkan kalimat-kalimat validasi untuk diakui oleh orang. Dia melakukan amal soleh ya karena seorang hamba agar dia tahu diri kepada Rabbnya. Karena tugasnya seorang khalifah adalah melakukan amal soleh karena dia sadar sebentar lagi dia akan check out untuk berjumpa dengan Rabbnya. Maka kalau seandainya ada mengatakan, ah saya mendingan tinggalkan aja kebaikan. Mendingan saya sibuk dengan A, B, dan C. Sebenarnya dia sedang sedang mempercapek hidupnya dan dia sedang terendam oleh air dan batangnya, pohonnya bakalan mati. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, jaga lisannya untuk tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak ridho terhadap yang Allah sedang titipkan hujan dalam kehidupannya. Jaga lisannya untuk tidak mengeluarkan kalimat-kalimat ketidakridhoan dan keikhlasan dan kesyukuran kepada Rabbnya. Malu Bapak Ibu, malu rasanya. Ketiga, jangan menyibukkan hidupnya untuk mendekor kamar hotelnya. Karena hotel tempat tinggal kita, kamar itu besoknya sudah check out. Maka tidak perlu harus mempersibuk dan memperindah memandang dunia, tapi cukup sekedarnya saja. Hartanya menjadi harta yang penuh kemaslahatan bagi banyak orang. Lalu, setiap hari dia mengevaluasi ini, setiap saat dia evaluasi ini, maka setelah itu cukup baginya untuk memakai dua kalimat tadi. Apa dia? Lisannya membaca surah Al-Fatihah yang dikombinasikan dengan sholawat. Dan yang kedua, dia membiasakan untuk menyelesaikan Al-Kahfi setiap hari. Setelah itu, ngangkat tanganlah. Maka kasat-kasat, hijab-hijab apapun akan terbuka dan akan terurai menjadi suatu kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupannya. Maka bismillah, ayo mudah semuanya. Tiga poin tadi, mudah-mudahan bisa membuat kita semakin taat kepada Rabb kita. Mudah-mudahan setiap hari untuk kita terus merenung dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sedang berjalan, tafakurlah. Kita sedang memandang tanaman, tafakurlah. Kita sedang memandang hujan, tafakurlah. Kita sedang melihat sesuatu penciptaan Allah, tafakurlah. Karena setiap penciptaan itu pasti Allah sedang titipkan ilmu di dalamnya. Jangan sampai hanya kita pandang tapi kita tak pernah tadabburkan. Jangan sampai kita cuma bisa melihat tapi tak pernah merenungkan. Jangan sampai kita sedang memberikan makan ikan tapi kita nggak pernah memahami seperti apa substansi ilmu yang sudah Allah titipkan dalam sebuah peristiwa ikan tersebut. Maka perjalanan kita sebenarnya adalah perjalanan ilmu. Setiap saat, setiap melihat, setiap berbicara adalah ilmu yang sedang Allah titipkan agar hati kita terus terpenuhi dengan amal soleh dan kebaikan. Ayo bunda semuanya kita tutup. Sebelum kita tutup dengan doa, mari ayo bunda semuanya kita buka Quran Surah Al-Muluk. Ayo bunda, cobalah kalau hari ini Allah sedang titipkan hujan. Allah sedang titipkan berbagai ujian-ujian. Allah sedang basahi tubuh-tubuhnya. Maka ayah bunda semuanya, pikirkan tiga yang tadi saya sebutkan, lalu ambil salah satu dua poin untuk menutupnya, lalu angkatlah tangannya, maka bakalan terbuka semua hijab-hijabnya, dan Allah bakalan berikan yang terbaik dalam kehidupannya insya Allah. Mari ayah bunda semuanya, kita tutup dengan Quran Surah Al-Muluk dan doa bersama nantinya insya Allah. Silakan ayah bunda semuanya buka Quran Surah Al-Muluk. Jika sudah, kita akan mulai Bapak Ibu semuanya.
ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويغبط ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور
السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين اللهم إني أسألك صيحة في التقوى وطول العمر في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبني عليه اللهم إني أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعمة وحسن الخاتمة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة الله ربي لا أشرك به شيئا الله ربي لا أشرك به شيئا الله ربي لا أشرك به شيئا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رزاق ذو القوة المتين ارزقني يا الله يا رزاق ذو القوة المتين ارزقني يا الله يا رزاق ذو القوة المتين ارزقني يا الله. Silakan ya Bunda semuanya, doa masing-masing. Minta sama Allah apa yang menjadi hajat dan harapan dalam hidupnya. Silakan Bapak Ibu semuanya. الله نور السماوات والأرض إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام علينا يا نبي الله ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ya mudah semuanya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan duduknya kita sesaat ini menjadi asbab agar Allah pandang kita dengan kebaikan. Kalaulah seandainya hari ini Allah sedang titipkan hujan, mudah-mudahan Allah sedang mengokohkan akar-akar dalam kehidupan kita. Dan insya Allah nggak lama lagi buahnya begitu manis, rindang, pohon-pohonan yang begitu menakjubkan dan penuh dengan kesejukan yang sangat-sangat diidamkan. Mudah-mudahan ayah bunda semua Allah takdirkan lisan kita adalah lisan yang terus terjaga. Mudah-mudahan Allah bukakan hati-hati kita untuk memandang setiap apa yang terlihat menjadi ilmu, setiap yang terlihat untuk tadabbur, setiap yang terlihat untuk mengaplikatifkan nilai-nilai kebaikan insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, dan insya Allah semua kita diperjalankan menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, dan insya Allah kita berjumpa di Baitullah. Terima kasih ayah bunda semuanya, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Bunda semuanya. Insyaallah di Jumat malam Sabtu depan kita akan bahas dengan tema-tema yang berbeda. Ajak semua saudara-saudaranya, ajak sahabatnya, ajak saudaranya, ajak juga yang sedang Allah uji dengan ujian-ujian dalam kehidupannya. Mudah-mudahan ajakan ini menjadi salah satu pemberat timbangan kita di yaumil hisab nantinya insyaallah. Terima kasih ayah bunda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita berjumpa kembali. Sebagaimana berjumpanya di dunia, mudah-mudahan insya Allah Allah takdirkan kita juga berjumpa dalam surganya Allah. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi, hanya Engkau yang menjadi tujuan